Apa tadi? Pengemplang pajak 200 penunggak pajak. Itu yang 200 orang itu ya kita kumpulkan terus kan targetnya 50 T ya. Tapi itu kan nggak bisa langsung kan, ada yang dicicil segala macam. Sampai sekarang baru terkoleksi 8 triliun. Sebagian masih mau bayar cicilan, sebagian lagi masih dikejar. Tapi kita akan yang 50 T itu akan kekejar pelan-pelan ya. Tapi baru 8 sekarang kira-kira. Yang kedua apa tadi? Tapi yang target 20 triliun Pak bakal bisa tertagih berarti sampai akhir tahun ini. Kemarin kan DJP targetnya 20 triliun tertagih Pak. Kemungkinan besar tertagih. Mereka jangan main-main sama kita. Apalagi yang kedua? Soal serapan belanja KL Pak. Serapan belanja KL sudah kita pelajari kan masih gerak nih. Cuman rata-rata masih sesuai dengan rencananya. Tapi ada juga beberapa yang sudah nyerah mengembalikan uang ke kita. Kita hitung-hitung ada 3,5 triliun yang dibalikin sampai dengan sekarang karena mereka nggak mau belanja, nggak mampu belanjain. Itu kementerian apa aja Pak? Ah itu rahasia. Nanti gue dibilang oh, mancing-mancing. Yang tiga. Soal CPNS Kemenkeu Pak, apakah dibuka di luar stand atau gimana? Saya pikir akan terbuka ya. Yang hybrid, ada stand, ada di luar stand. Kenapa kamu mau ngelamar sini? Ya, kita mau rekrut berapa? Oh belum. Kalau pejabat pasti jawabnya begitu. Kami sudah minta formular dari Pak RB, jadi kami nggak bisa jawab. Berapa mau rekrut lo? Kalau dari stand tahun ini Nggak, lo merekrut berapa total? 279. Itu stand. Ya. Mau rekrut berapa kita? Kemarin kita udah 1113 itu dari Nggak, di luar kita stand. tahun ini mau rekrut berapa ke depan? Dan untuk sementara yang baru kita hitung 279 karena yang kemarin itu 1100 itu sudah dari yang di luar stand. Nah tahun ini kita akan mengusulkan ya usulan DJ yang Berapa? Pak Jaka tadi bilang 300. Yang SMA itu? Ya. Oh, jadi gini, kalau lihat dia terjemahan apa yang dia katain, nextnya stand semua. Karena 1100 sebelumnya udah dari luar stand. Gitu loh jam. Kayak itu ya, satu. Yang kedua, kan bea cukai perlu tenaga lapangan tuh. Jangan semuanya bawa, harus ada yang ini tenaga tekniknya ya. Teknis yang ngambilin bea cukai itu. Anda lihat kan kita bocor di mana-mana, sebagian juga karena kurang orang. Kita akan rekrut 300 lulusan SMA seluruh Indonesia. Direkrut di masing-masing lokasinya nanti. Sini yang lulusan SMA siapa? Udah lebih semua kan? Kenapa Anda nanya tadi? Mau daftar lo? Lo mau daftar lo? Kamu lulusan apa? Kamu lulusan apa? Komunikasi sih Pak. S1? Iya, Di mana? di UIN Sumatera Utara. Mau masuk keuangan lo? Bajunya paling rapi. Bajunya paling bagus loh. Oke, next. Lagi. Yola. Pak, saya Dani dari Bisnis Indonesia. 2 pertanyaan. Jadi awal pekan ini investasi lepas obligasi pemerintah 84 juta miliar, 84 juta dolar. Nah itu sehingga harus masuk bersih itu sepanjang 2025 itu jadinya sekitar US 25 juta ya Pak. Itu sangat rendah kalau misalkan dibandingkan sama periode yang sama tahun lalu. Kira-kira kalau asesmen Bapak itu sentimennya apa ya Pak yang menyebabkan hal tersebut? Terus yang kedua, hari Selasa lalu kan Presiden rapat khusus Pak di Halim. Bapak memang saat itu sedang di luar kota, itu saat di Surabaya. Itu Pak Presiden menginstruksikan Menteri Sekretaris Negara untuk ngawasin dan juga memeriksa penyerapan anggaran pusat sampai daerah. Nah sebenarnya instruksi serupa itu disampaikan juga nggak sih Pak dari Presiden ke Bapak juga? Ya, dan mungkin kalau misalkan ke depan nanti Mensesnek akan untuk memantau penyerapan belanja ya Pak ya, kita tahu juga masih kesusahan untuk terakselerasi, itu seperti apa koordinasinya bagi tugasnya dia nggak overlap? Yang pertama market ya. Kalau kan di stock market kan udah balik kan, udah kencang. Cuman di bond emang keluar untuk waktu yang pendek.
mungkin sebagian dari bond investor masih menunggu gimana sih sebetulnya perbaikan ekonomi yang terjadi di sini sustainable apa enggak, bunganya akan seperti apa, rupiahnya akan seperti apa. Cuman gini, kalau saya bisa menunjukkan triwulan ketiga ini, triwulan keempat ini ekonominya tumbuh di atas 5,5%, mungkin 5,6, 5,7, itu pasti akan balik lagi ke sini. Mereka naruh tempat yang paling stabil. Kan bond juga sempat masuk terus keluar lagi kan. Karena mungkin saya nggak nongol 2 minggu itu. Mereka takut isi Purbaya ada nggak nih? Jangan-jangan nggak ada lagi gitu kata. Jadi ada uncertainty yang sedikit di mata mereka. Tapi saya pikir begitu itu nanti confirm saya di sini terus dan ekonomi yang membaik, harusnya nggak ada masalah. Bond juga akan masuk. Tapi kan uang di domestik juga cukup besar. Mereka keluar pun pemain domestik juga ada kan. Jadi nggak ada masalah. Jadi malah itu menunjukkan market jadi cukup liquid. Ketika orang keluar, orang bisa keluar dengan mudah. Terus yang kedua tadi untuk monitoring penyerapan belanja. Memang kalau lihat sejarahnya kan monitoring penyerapan belanja itu dilakukan di UKP 4 dulu sama di KSP kan. Harusnya memang dari istana. Dan sekarang sudah ada tim percepatan percepatan program pembangunan ya. Tim yang dibuat di Menko Perekonomian untuk percepatan program pemerintah. Di situ ada Pokja 1 kalau nggak salah. Itu yang monitoring penyerapan anggaran. Memang udah dialihkan ke sana. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.